Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu saya dengan Muhammad Arif. Kali ini saya akan membahas lanjutan video seri perjumpaan Islam dan sains yang keempat sebelumnya. Kali ini pada seri yang kelima saya akan membahas tentang apa saja konsep kunci dari integrasi interkoneksi. Apa saja sih konsep kunci dari integrasi interkoneksi? Sejauh saya pahami dari artikel Prof. Amin Abdullah, dengan meminjam beberapa konsep dari para peneliti barat, beliau menyatakan bahwa integrasi interkoneksi itu paling tidak memiliki 3 konsep kunci ini atau memiliki 3 sifat ini. Yang pertama, semi permeable. Yang kedua, intersubjective testability. Yang ketiga, creative imagination. Apa itu semi permeable? Semi permeable itu adalah hubungan antara ilmu dan agama itu saling menembus sebagian. Jadi begini, ilmu dan agama itu memang berbeda, tetapi keberbedaan mereka itu tidak membuat masing-masing itu bisa saling merembes, bisa saling bertemu dan bisa saling bekerja sama. Tetapi jelas ada batas antara ilmu dan agama, itu jelas. Tidak semuanya bisa dipertemukan, ada batas-batasnya. Tetapi bukan berarti dengan batas-batas itu mereka tidak bisa bekerja sama satu dengan yang lainnya. Nah, ini kalau di dalam logo, bukan logo ya, tapi di dalam spiderweb, jaring laba-laba UIN Sunan Kalijogo itu terlihat jelas garis-garisnya, garis-garis penghubung garis-garis jaring laba-laba itu tidak terputus-putus, tapi terputus-putus. Nah, itu menunjukkan bahwa antar ilmu satu dengan ilmu yang lainnya, antara ilmu agama dengan ilmu umum pada umumnya, itu hubungannya itu saling menembus satu dengan yang lainnya, sehingga memungkinkan mereka untuk berkolaborasi, bekerja sama, berintegrasi. Jadi ini konsep yang pertama, semi permeable. Konsep integrasi interkoneksi yang kedua yaitu intersubjective testability. Apa itu intersubjective testability? Itu adalah keterujian intersubjektif. Kenapa intersubjektif? Sejak era postmodern, objektivitas itu sudah digugat. Oleh karena itu, kemudian menurut Prof. Amin Abdullah, masing-masing ilmu itu tidak bisa berdiri sendiri. Satu keilmuan itu harus juga diuji oleh ilmuwan lintas bidang. Dia tidak sekedar menjadi ilmu yang hanya teruji oleh ilmuwan dari kalangan atau dari bidang itu saja, tetapi juga harus teruji secara intersubjektif oleh ilmuwan lintas bidang. Sehingga yang dihasilkan adalah keilmuan yang intersubjektif, bisa mengatasi problem subjek-objek atau problem subjektif dan objektif dari keilmuan. Jadi harus intersubjektif sehingga teruji oleh banyak orang, oleh banyak bidang, lintas bidang, ilmuwan dari lintas bidang, sehingga apa yang dihasilkan kemudian itu menjadi teruji lintas subjektif dan bisa menghadapi persoalan yang tidak mungkin dihadapi oleh hanya satu keilmuan saja.
sekarang ini menurut Prof. Amin, satu bidang ilmu itu tidak mungkin untuk mengatasi satu persoalan saja, kemiskinan misalkan. Itu tidak mungkin teratasi oleh hanya ilmu ekonomi. Ia harus melibatkan ilmu sosiologi, melibatkan ilmu agama, dan seterusnya. Sehingga keterujian satu bidang keilmuan oleh lintas ilmuwan lintas bidang ini penting. Jadi sehingga ini muncullah kemudian konsep intersubjective testability. Inilah konsep yang kedua. Berikutnya konsep yang ketiga adalah creative imagination. Creative imagination ini maksudnya adalah mempertemukan dua hal atau lebih yang berbeda untuk kemudian menghadirkan sesuatu yang baru. Seorang ilmuwan itu selalu merindukan sesuatu yang baru, dituntut untuk menghadirkan sesuatu yang baru. Salah satu cara untuk menghadirkan sesuatu yang baru itu menurut Prof. Amin Abdullah itu paling tidak itu mempertemukan dua hal yang berbeda atau lebih. Jadi satu hal itu kalau hanya satu yang muncul, satu teori misalkan hanya dipakai satu teori saja, maka tidak akan muncul sesuatu yang baru. Tapi kalau ia dikolaborasikan dengan teori-teori yang lain, maka akan memungkinkan untuk memunculkan sesuatu yang baru, sesuatu yang kreatif. Maka inilah karena ilmuwan itu dituntut untuk menghadirkan sesuatu yang baru, sehingga kegiatan untuk mempertemukan dua hal yang berbeda, mempertemukan beberapa hal yang berbeda, itu sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Jadi ketersendirian ilmu itu tidak mungkin lagi sekarang kalau ingin menghadirkan creative imagination. Ilmu itu harus membuka diri kepada yang lainnya untuk kemudian menghasilkan sesuatu yang baru. Ayam misalkan, ini saya ambil contoh masakan. Ayam misalkan, kalau hanya dimakan ayamnya saja itu tidak enak. Tapi kalau dia dicampur dengan sambal, dicampur dengan lauk pauk yang lainnya, maka rasanya akan menjadi menarik. Sesuatu yang baru akan terjadi. Kira-kira seperti itu. Demikian penjelasan saya tentang konsep-konsep kunci dari integrasi interkoneksi Prof. Amin Abdullah. Ada 3, yaitu semi-permeable, intersubjective testability, dan creative imagination. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.